Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabat jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang indah ini, marilah sebelum kita mulai kajian, kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam uripi Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami akan membawakan kajian dengan judul Penyeru Hati. Penyeru hati itu adalah Rasul-Rasulnya Allah. Bagi hati yang belum diseru untuk kembali kepada Allah, maka ia belumlah menjadi Rasul-Rasulnya Allah, menjadi utusan-utusan Allah, menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Manusia yang belum tersentuh oleh seruan Allah dan seruan nabinya dan seruan rasulnya, manusia masih menjadi rasulnya hawa nafsunya sendiri. Manusia menjadi utusannya hawa nafsunya sendiri. Manusia menjadi pesuruhnya hawa nafsunya sendiri selama ini. Seperti saya juga, sama saja, sama-sama belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah seruan Allah dan Rasulnya itu agar manusia kembali ke jalan yang lurus? Di dalam doa, di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Apakah jalan-jalannya zahir? Apakah jalan-jalannya ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid-masjid? Apakah jalannya ketika kita menuju ibadah-ibadah secara lahiriah? Bisa jadi demikian, pun yang lebih penting adalah ihdinas siratal mustaqim itu jalannya hati kita. Jadi hati kita lurus pancar kepada uripe Allah di segenap apapun yang kita aktivitaskan. Di dalam sholat kita pancar kepada lillahi ta'ala. Di dalam ibadah
kita pancar pada lillahi ta'ala daripada kepada linafsi, hawa nafsu kita selama ini. Maka dari itu siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang lurus bagaimana? Yakni jalan yang lurus yang seperti mereka-mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka yang telah engkau beri nikmat? Mereka adalah hati yang sudah lurus pancar bertemu dengan Tuhannya. Itulah nikmat dan kenikmatan yang teragung, manusia bisa menyaksikan wajhullah di dalam hatinya. Itulah jalan yang lurus itu. Bukan jalan-jalan yang selama ini kita angan-angankan. Siratal mustaqim bukan yang seperti kita bayang-bayangkan, yang katanya kecilnya rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Anak kutu pun tak bisa lewat, apalagi kita. Jadi tak satu pun manusia bisa melewati siratal mustaqim, tak satu pun manusia tanpa kehendak Allah. Berarti kehendak manusianya tidak akan mampu, tidak akan bisa menggapai siratal mustaqim. Maknanya ketika masih berkuasa manusianya, masih berkehendaknya manusianya di hatinya, masih merasa hidup manusianya di hatinya, selamanya manusia takkan bisa melewati jalan yang lurus ini. Jalan lurusnya solat-solat kita, jalan lurusnya ibadah-ibadah kita, jalan lurusnya amal-amal perbuatan kita, kita masih belum ketemu jalan yang lurus. Kenapa? Karena hati kita, karena jiwa kita masih jadi Tuhan di dalam kehendak apapun yang kita kerjakan. Solat masih di dalam kehendak kita. Ibadah masih di dalam kekuasaan kehendak kita. Selamanya akan terputus dan selamanya akan jatuh ke lembah hawa nafsu, jatuh ke lembah neraka. Jadi pasti akan terputus, pasti takkan pernah bisa melewati ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ketika masih kehendak manusianya yang lebih wujud daripada kehendak Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-29. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Siapakah orang-orang yang yakin itu? Siapakah orang-orang yang bisa menyaksikan kebesaran Allah di bumi ini? Siapakah yang bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah? Merekalah orang-orang yang rela, merekalah orang-orang yang ridho bahwa dirinya sebenarnya tak punya hidup,
punya badan, tak punya penglihatan, tak punya pendengaran, tak punya kekuasaan, tak punya ilmu, tak punya kehendak. Manusia inilah yang bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah di bumi ini. Maknanya bukan manusianya lagi yang bisa menyaksikan. Maknanya manusia sudah bermakrifat kepada diri manusianya yang tak wujud. Manusia sudah bermakrifat kepada diri manusianya yang tak ada. Manusia sudah bermakrifat kepada diri manusianya yang tak nyata. Manusianya yang sudah tak bermakrifat kepada diri manusianya yang tak hidup dan sebagainya. Maka yang bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah hanyalah zatnya sendiri, ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka manusia takkan pernah bisa menyaksikan dirinya sendiri. Jangankan menyaksikan Allah, menyaksikan diri kita sendiri saja tanpa uripe Allah kita tak mampu, apalagi menyaksikan yang Maha Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan di dalam surat Al-Dzariyat yang ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kebesaran ayat-ayat Allah itu selain di bumi, di langit, dan juga terdapat pada dirimu sendiri. Apakah kita tidak memperhatikan penciptaan kita selama ini? Apakah kita tidak memperhatikan dari mana kita diciptakan? Apakah kita tidak memperhatikan bahwa tanah inilah cikal bakal keberadaan kita di dunia ini? Tanah yang mati inilah cikal bakal diri kita. Apakah kita tidak memperhatikan kebesaran Allah di dalam menghidupkan tanah? Apakah kita tidak menyaksikan kebesaran Allah di dalam memelihara tanah, menghidupi tanah, menjaga tanah, mencukupi tanah, mengasihi sayangi tanah, sehingga tanah bisa berproses hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, berproses menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, berproses menjadi sel sperma dan sel telur, berproses menjadi gumpalan darah, berproses menjadi gumpalan daging, dan diabadikan ketika manusia saat menjadi gumpalan daging, diabadikan, kutiupkan rohku. Pada intinya ditekankan kembali oleh Allah bahwa ku hidupi diri manusiamu dengan hidupku, bukan rohnya manusia. Manusia tak punya hidup, manusia tak punya ruh, manusia tak punya nyawa, manusia tak punya jiwa, manusia tak punya hati, dan manusia tak punya apa-apa. Jadi diperingatkan lagi saat dibentuk gumpalan daging, diingatkan lagi bahwa kutiupkan rohku ini sebenarnya sejak permulaan awal ketika diprosesnya
cikal bakal badan manusia sejak dari tanah dahulu sudah dibekali, sudah dihidupi oleh ruhullah. Tanpa hidupnya Allah, tanpa uripe Allah, apakah mungkin tanah itu ujuk-ujuk jadi gumpalan daging? Jadi ada prosesnya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dari tanah yang mati pun kau kutiupkan roh, ku hidupi dengan hidupku. Maka ketika cikal bakal badan ini berupa gumpalan daging, diingatkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang selama ini belum kita saksikan, belum kita lihat. Kenapa? Karena selama ini mata hati kita buta akan kebesaran Allah. Karena kita selama ini hanyalah memandang kebesaran iblis dan setan yang bersekutu dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Selama ini kita hanya menyaksikan kebesaran hawa nafsu yang ada di luar diri kita. Seumpama kita menyaksikan masjid yang megah di Banda Aceh ini, ketika kita menyaksikan gunung-gunung yang berdiri tegak memancar, kita memperhatikan lautan yang sungguh luasnya. Hanya kebesaran itulah yang kita pandang. Kita masih memandang kebesaran ciptaan-ciptaannya. Selama ini kita belum menjangkau, belum mampu menyaksikan siapa yang memunculkan kebesaran itu. Siapa yang mewujudkan semua apa yang kita saksikan. Lautan, masjid, hutan, pegunungan. Kita belum bisa menyaksikan dari siapa terwujudnya semua itu. Kenapa? Karena kita tak melihat diri kita. Kita tak menyaksikan kebesaran Allah di dalam diri kita. Karena hidup masih diakui sebagai hidup manusianya. Inilah yang membuat belenggu-belenggu. Inilah yang membuat ikatan-ikatan hati kita akhirnya tak bisa pulang kepada Tuhannya. Karena kita sudah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan setan-setan yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan yang ada di luar diri kita saja tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan langit yang kita pandang itu saja tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan bumi yang kita lihat ini saja tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam diri kita, yakni badan dan hidup, inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat amat nyata. Karena dengan kebesaran yang ada di diri manusia inilah, maka wujudlah kebesaran-kebesaran yang ada di luar diri manusia. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di luar diri manusia setelah tanda-tanda yang ada di dalam diri manusia sudah terwujud. Karena selama ini kita jadi Tuhan, maka kita buta akan Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan bertemu Tuhan bila kita di dalam hati kita masih jadi Tuhan daripada menjadi hamba. Masih jadi sang Khalik di hati kita daripada menjadi makhluk.
maka selamanya kita takkan pernah bisa bertuhan, apalagi beragama. Jadi inilah kebesaran Allah yang harus kita gali. Harta-harta yang terpendam di dalam jiwa, harta-harta korun yang selama ini terpendam di dalam hati kita, yakni apa? Iman, permata iman yang selama ini tidak kita hiraukan. Kita hanya menghiraukan harta-harta yang di luar diri kita, yakni dunia. Kita lebih cinta kepada sejenis kita. Kita lebih cinta kepada apa-apa yang seperti kita. Maknanya apa? Dunia. Kita lebih cinta kepada dunia daripada pencipta dunia. Kenapa? Karena dunianya lebih wujud daripada pencipta dunianya di hati kita. Kenapa? Karena dunia lebih kita pertuhankan daripada mempertuhankan pencipta dunia di hati kita. Itulah kenapa kita selama ini tak bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Karena kita selama ini masih ingkar kepada Tuhan, masih ingkar bahwa kita ini makhluk. Kita tidak percaya di dalam hati kita bahwa diri kita ini makhluk. Kita percaya kita selama ini hanyalah dusta-dusta belaka, ngaku-ngaku jadi makhluk, tapi kenyataan di dalam hati kita selama ini jadi sang Khalik daripada jadi makhluk. Sementara sang Khalik, sementara Tuhan ditiadakan di hati kita, sementara sang Khalik digoibkan di hati kita, sementara sang pencipta diadamkan di hati kita. Seolah-olah kita selama ini kita membunuh Allah, kita membunuh Tuhan, kita membunuh sang pencipta, gunanya agar hawa nafsu kita menjadi Tuhannya diri kita, menjadi penguasa diri kita, menjadi raja di dalam hati kita selama ini. Kita telah menghina, kita telah membunuh Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita. Selama ini kita tidak rela bila bahwa kita ini makhluk. Maka dari itu pandanglah dirimu, pandanglah tanda-tanda penciptaan dirimu. Maka dari itu Nabi Muhammad diperintah Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi tanpa kita membaca diri kita, tanpa kita tahu diri kita, tanpa kita bermakrifat kepada diri kita bahwa diri kita ini sebenarnya tak ada, sebenarnya gaib, sebenarnya adam, maka bila sudah nyata kewujudan diri manusia kita, ketika sudah nyata hakikat diri manusia kita di hati kita, maka sirnalah manusianya dan maka nyatalah Tuhan semesta alam, Tuhannya manusia akan nyata di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
yang artinya dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ini maknanya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Coba kita hayati, coba kita ilustrasikan. Apakah selama ini kita mendapatkan rezeki dari langit-langit yang di atas itu? Apakah uang langsung jatuh menimpa kita? Apakah beras itu langsung jatuh menimpa kita? Apakah rumah jatuh dari langit menimpa kita? Apakah mobil, motor, rezeki dan sebagainya langsung menimpa kita dari langit yang kita terka selama ini, langit yang di atas itu? Ayat ini menjelaskan, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Berarti hakikat langit itu apa? Hakikat langit yang sebenar-benarnya langit itu adalah hidup yang selama ini aku akui, kita aku akui sebagai hidup manusia. Itulah langit. Tanpa hidup tak akan ada badan, tak akan ada bumi. Tanpa hidup kita takkan pernah bisa merasakan rezeki ketika saat cikal bakal badan kita dicipta, saat dari tanah hingga saat ini. Kita takkan pernah menerima dan merasakan rezeki bila tanpa langit, bila tanpa hidup. Nah, inilah hakikatnya, bahwa rezeki itu bukan datang dari langit-langit yang zahir itu. Inilah membuktikan bahwa di dalam ayat Al-Quran itu adalah sebuah bahasa yang indah, bahasa yang tinggi bagi Allah. Hanya orang-orang yang ditunjuki Allah sajalah yang bisa mengetahui dengan kehendak Tuhannya, bukan kehendak manusianya. Tak akan pernah ada manusianya tahu rahasia Allah kecuali Allah sudah menghendaki kepada manusia ilmu pengetahuan ini. Jadi bukan manusianya lagi yang tahu. Kenapa? Karena manusianya sudah tak merasa tahu, maka Allah memberitahu. Bila manusianya merasa tahu, maka Allah takkan memberitahu. Namun bila manusianya sudah tak merasa tahu, maka Allah lah yang memberitahu manusia itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai para sahabatku yang kami cintai, marilah kita berlatih lagi 3 menit saja untuk kembali meniti jalan, mengingat kembali perjalanan-perjalanan sejarah kita yang malam. Malam maknanya bukan malam yang zahir ini. Malam itu maknanya ketika kita masih malam, ketika kita belum ada, ketika kita belum wujud, ketika kita belum hidup. Itulah makna malam, yakni malam Lailatul Qadar, ketika kehendak daya upaya masih dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh manusianya. Itulah malam. Malamkanlah diri kita di hati kita, tiadakan diri kita di hati kita, sirnakan diri kita di hati kita, lenyapkan diri kita di hati kita. Masuklah ke dalam dirimu. 3 menit saja kita mulai latihan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran ini membawa hikmah bagi kita semua untuk melanggengkan dan melanggengkan selalu belajar dan belajar selalu untuk selalu mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita dimanapun kita berada, kapanpun kita beraktivitas. Jangan lupa heningkan hati kita dari kuasa manusia kita, agar suatu saat nanti nyata kekuasaan Allah atas diri kita, nyata kekuasaan Sang Pencipta atas diri kita, ketika kita rajin selalu melatih dan melatih. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun hanya sebentar, semoga pemaparan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.